Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Batavia Badan MPM 1903031004 Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang riba. Apa sih itu riba? Riba suatu kegiatan pengambilan nilai yang berupa nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang dari penjual terhadap pembeli atau dari pihak dana kepada peminjam dana, baik diketahui bahkan tidak diketahui oleh pihak kedua. Itu yang dijelaskan tentang riba. Pengertian riba jual beli. Riba jual beli itu ada dua jenis riba. Yang pertama riba fadli. Riba fadli yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau tukaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang kedua riba nasiah. Riba nasiah yaitu penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Itu pengertian dari riba jual beli. Nah, kita masuk dalam dasar hukum riba. Dasar hukum riba itu dijelaskan dalam dua surat. Yang pertama surat Ali Imran ayat 130, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Dalam ayat Al-Imran ayat 130 terlihat jelas tentang pengharaman riba, namun masih bersifat belum secara menyeluruh. Sebab pengharaman riba dalam ayat tersebut baru pada riba yang berlipat ganda dan sangat memberatkan bagi si peminjam. Yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 276, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 278, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka berimanlah kepada Allah biar kalian dijauhkan dari riba. Contoh dari riba fadli dan nasiah. Riba fadli, misalnya kita menukarkan emas 24 karat dengan 18 karat, atau kita menukarkan uang sebesar 50.000 dengan pecahan 20.000 2 lembar. Itu udah termasuk riba fadli. Yang kedua riba nasiah. Riba nasiah ketika ada dua orang yang ingin bertukar emas 24 karat. Satu orang sudah memberikan emasnya, namun seorang lagi mengatakan bahwa akan menyerahkannya sebulan lagi. Maka ini termasuk riba nasiah, karena harga emas per bulannya itu akan berubah-ubah. Maka dari itu, ketika tidak ingin memasuki riba nasiah, kita harus menukarkan secara bersamaan antara orang kedua itu. Semoga presentasi saya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.